Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hoirun Nisa Asna dari S1 Pendidikan Matematika Universitas Tidar. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai operasi antar himpunan. Untuk materinya di sini ada diagram Venn, irisan dua himpunan, gabungan dua himpunan, penjumlahan dua himpunan, pengurangan dua himpunan, dan juga komplement suatu himpunan. Untuk yang pertama ada diagram Venn. Di sini definisinya yaitu hubungan antara suatu himpunan dengan himpunan semestanya dan dapat diperagakan dengan suatu diagram yang kita sebut dengan diagram Venn. Nah, untuk gambarnya seperti yang ada di layar ini yaitu diagram Venn. Di sini misal diagram Venn untuk siswa kelas 7B. Di situ ada huruf S, itu melambangkan dari himpunan semesta. Nah, himpunan semestanya apa? Anggotanya adalah semua siswa kelas 7B. Lalu L-nya yaitu siswa laki-laki kelas 7B. Dan P-nya merupakan anggotanya siswa perempuan kelas 7B. Nah, di sini tidak ada himpunannya tidak saling beririsan karena laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin sudah beda ya. Jadi laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Jadi tidak ada irisannya atau tidak beririsan seperti itu. Selanjutnya yaitu irisan dua himpunan. Untuk irisan himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B. Di sini kita lihat untuk tanda hubungnya yaitu dan. Nah, ini untuk notasinya irisan seperti ini. A irisan B. Untuk contoh, di sini ada diagram Venn-nya. Gambar irisannya berarti yang diarsir adalah yang warna biru, yang di tengah ini. Itu merupakan irisan dari dua himpunan. Gitu. Lalu selanjutnya ada gabungan dua himpunan. Di sini gabungan dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Lihat di sini tanda hubungnya atau. Kalau tadi di irisan itu irisan itu notasinya seperti ini ya. Nah, kalau sekarang gabungan notasinya seperti ini. Nah, untuk diagramnya bentuknya seperti ini ya. Untuk himpunan T dan juga M. Jadi yang diarsir adalah semuanya karena merupakan gabungan dari dua himpunan. Jadi kalau gabungan itu semua anggotanya ikut seperti itu. Selanjutnya ada penjumlahan dua himpunan. Definisinya, penjumlahan himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B, tetapi bukan anggota A irisan B. Nah, bagaimana itu? Untuk notasinya kayak seperti ini ya. Nah, kita di sini ada diagramnya. Ada himpunan T dan juga himpunan M. Kita tuliskan terlebih dahulu untuk anggota dari T apa saja. Ada A, ada B, ada C, dan juga D. Untuk anggota M, ada apa saja? Ada A, ada C, ada E, ada F, dan juga G. Lalu bagaimana T plus M-nya?
Nah, di sini T plus M tadi, kalau penjumlahan definisinya himpunan dari T atau anggota himpunan dari M, tetapi bukan irisannya. Berarti kita cari yang irisan. Irisan T dan M ada, oh ini A dan A. Ini ada C dan C sama, irisan ya. A dan C merupakan irisan. Jadi selain A dan C merupakan hasil penjumlahan dari T plus M. Apa saja? Ada B, ada D, ada E, ada F, dan juga ada G. Nah, jadi yang diarsir kedua himpunan ini kecuali yang di tengah ini A dan C, karena dari definisi penjumlahan irisan itu bukan termasuk dari penjumlahan kedua himpunan. Jadi yang di hasilnya yaitu yang diarsir biru. Seperti itu. Selanjutnya ada pengurangan dua himpunan. Nah, di sini kalau selisih himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan dari B. Notasinya seperti ini, A dikurangi B. Nah, kita daftar lagi untuk anggotanya, ada A, ada B, ada C, dan juga D. Kalau yang M, anggotanya apa saja? Ada A, ada C, ada E, ada F, dan juga G. Lalu T dikurangi M, tadi definisinya kalau selisih itu anggota himpunan T tetapi bukan M. Bagaimana? Kita cari anggota M yang ada di T. A merupakan anggota M, ya di sini ada. Kalau B di anggota M tidak ada. C, wah ada di M. D tidak ada, berarti T dikurangi M adalah anggotanya B dan D. Seperti itu. Jadi yang diarsir ada hanya sebelah sini saja yang warna biru, karena yang irisan itu A dan C kenapa tidak ikut? Karena A dan C merupakan himpunan dari M gitu. Jadi hasilnya hanya B dan D. Selanjutnya ada komplement suatu himpunan. Komplement himpunan B adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan S tetapi bukan anggota himpunan B. Nah, untuk komplement, maaf ini bentuknya, notasinya itu ada seperti ini, ada pangkat C seperti ini. Nah, ini dibacanya B komplement atau komplement dari B. Nah, di sini untuk diagramnya bisa kita lihat di layar. Di sini yang merupakan B komplement apa saja? Ya, ada 1, 9, 7, 5, 3. Karena komplement itu anggota himpunan dari S ini, tetapi bukan anggota himpunan dari B. Jadi komplement itu yang di luar lingkarannya itu, begitu ya. Ini mudah. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Di sini ada di kelas 7B yang berjumlah 20 siswa diadakan pemilihan suara ketua kelas. Dari pemilihan tersebut, didapat 10 siswa memilih Budi, 12 siswa memilih Tony, 3 siswa memilih keduanya, dan 1 siswa tidak memilih keduanya. Suara dikatakan sah jika hanya memilih satu calon ketua kelas saja. Ingat, hanya satu calon ketua kelas. Tentukan berapa banyak suara yang sah dalam pemilihan ketua kelas tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya di sini
kita tulis terlebih dahulu yang diketahui apa saja. Ada tadi S-nya, ada himpunan semestanya, ada berapa tadi jumlahnya? 20. Lalu yang memilih Budi ada 10. Dan juga yang memilih Tony tadi ada 12. Jadi, maaf ini tidak terlihat. Jadi di sini yang memilih keduanya berarti irisan A irisan B itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya tadi kan ada satu orang tidak memilih salah satu di antara keduanya, berarti dinotasikan komplement karena tidak memilih A maupun tidak memilih B. Ingat komplement notasinya pangkat C seperti itu sama dengan 1. Nah, tadi ditanyakan suara yang sah dalam pemilihan ketua kelas. Di situ berarti yang tidak sah itu suaranya ada 4 suara karena 3 orang memilih Budi dan Tony dan 1 orang tidak memilih atau golput. Berarti kan suaranya tidak sah. Berarti hanya ada 4 suara yang tidak sah. Bisa kita gambarkan untuk diagramnya. Maaf ya, gambarnya jelek karena ini pakai tangan, tidak ada pulpen. Di sini himpunan semestanya ada 20. Kita gambarkan dulu. Di sini lingkarannya, karena di sini ada 2 himpunan, berarti lingkarannya ada 2. Dan kita juga sudah tahu di sini ada irisan, berarti kita gambarkan irisannya seperti ini. Lalu ini kita namakan himpunan B dan yang satunya himpunan B atau yang memilih Tony. Nah, selanjutnya diketahui lagi tadi yang memilih Budi ada 10. Lalu yang memilih Tony ada 12. Yang memilih keduanya berarti irisan kita taruh di tengahnya. Ditaruh di tengah berarti 3 ya, seperti gambar ini. Ada 3. Lalu komplemennya berarti di luar kedua lingkaran ini ada 1 ini. Nah, untuk menghitung berapa banyak suara yang sah berarti kita cari tahu terlebih dahulu siapa saja yang hanya memilih Budi dan siapa saja yang hanya memilih Tony. Bagaimana caranya? Caranya yaitu tadi yang memilih Budi kan ada 10, lalu dikurangi irisannya 3, jadi 10 kurangi 3 sama dengan 7 yang hanya memilih Budi. Dan juga yang B juga sama, tadi yang B yang diketahui yang memilih Tony ada 12, lalu dikurangi irisannya kan berarti 12 dikurangi 3 hasilnya 9. Jadi yang hanya memilih Tony hanya 9 orang. Nah, kita tuliskan notasi himpunannya seperti ini. NA ditambah NB sama dengan 7 ditambah 9 ada 16. Jadi banyaknya suara yang sah adalah 16 suara. Selanjutnya, contoh kedua. Pada sebuah kelas yang terdiri atas 48 siswa dilakukan pendataan pilihan ekstrakurikuler. Hasil sementara diperoleh 19 siswa memilih KIR, 23 siswa memilih PMR, dan sepertiga ini ada yang kurang, mohon maaf. Di sini ada sepertiga dari jumlah siswa di dalam kelas tidak menentukan pilihan. Tentukan banyaknya siswa yang hanya memilih PMR. Penyelesaiannya
diketahui tadi ada himpunannya himpunan semestanya ada 48, yang memilih KIR ada 19 orang, yang memilih PMR ada 23 orang. Nah, ditanya banyaknya siswa yang hanya memilih PMR. Tadi juga diketahui yang sepertiga dari jumlah siswa di dalam kelas tidak menentukan pilihan. Jadi tidak menentukan pilihan kan berarti tidak memilih KIR maupun PMR, berarti merupakan komplement. Notasinya di sini tidak terlihat. Saya tuliskan kembali. Di sini ada KIR gabungan dari PMR komplement karena tidak memilih keduanya. Ada sepertiga dikali 48, hasilnya 16. Nah, untuk diagramnya sendiri ada dua lingkaran, yaitu KIR dan juga PMR. Di KIR ada 19 orang, PMR ada 23 orang, dan komplemennya sudah diketahui ada 16. Nah, untuk mengetahui siapa saja yang hanya memilih PMR, berarti kita cari terlebih dahulu irisannya. Bagaimana caranya? Caranya kita menggunakan cara cepat ini. Bisa menggunakan cara cepat ini, yaitu di sini ada rumus S ditambah I sama dengan L. S sendiri adalah himpunan semesta, I adalah irisan, dan L adalah selain lainnya atau selain S maupun I. Jadi S tadi diketahui ada 48. Untuk irisannya masih ditanyakan, kita tulis I, dan yang lain itu ada 19 jumlah yang memilih KIR ditambah 23 yang memilih PMR, dan juga ini 16, harusnya 16 komplement dari KIR dan juga PMR. Nah, kita hitung di sini menghasilkan irisannya itu 58 dikurangi 48 sama dengan 10. Jadi irisannya ada 10 yang memilih KIR dan juga PMR. Ada 10 siswa. Nah, dari sini kita bisa menghitung siapa atau berapa banyak siswa yang hanya memilih PMR. Bagaimana? Yaitu yang memilih PMR ada 23 dikurangi irisannya 10. Jadi hasilnya 23 dikurangi 10, 13. Jadi banyak siswa yang hanya memilih PMR adalah 13 siswa. Seperti itu. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas tutur kata yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.